Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran pemrograman desain web. Kali ini kita akan bahas tentang perancangan aplikasi menggunakan sistem modular. Jadi di pertemuan yang ke-7 ini kita akan bahas cara membuat aplikasi yang menggunakan sistem modular. Maksudnya programnya nanti akan kita pisahkan kecil-kecil ya, kemudian kita gabungkan dengan sintak include ya nantinya. Nah sekarang rancangannya seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini rancangannya adalah ada head, kemudian ada menu bisa di atas seperti ini, kemudian bisa di pinggir seperti ini. Nah, kemudian di sini adalah footernya, kemudian di sini adalah halaman loadnya. Nah, ini kita akan gabungkan semua, tapi file ini semuanya tersendiri. Jadi head akan jadi file tersendiri, kemudian menu akan jadi file tersendiri, kemudian ada footer akan jadi file tersendiri. Kemudian oh ya, ini di sini adalah load isi halaman per filenya. Nanti kita bikin loadingnya di sini. Semua file-file yang ada di menu itu akan dimunculkan di tengah sini. Biasanya yang paling mudah itu kita buat menunya di atas ya. Kalau di samping nanti menu loadnya jadi kecil gitu ya. Jadi kurang leluasa untuk melihat isi dari halaman atau informasinya. Di footer itu biasanya diisi tentang kreatornya atau juga bisa diisi sitemapnya. Jadi sitemap itu adalah peta keseluruhan dari websitenya, biasa ditulis di footer gitu ya. Jadi kalau misalkan kita scroll down sampai paling bawah itu ada sitemap ya, ada sitemap dan ada kreatornya siapa. Kemudian nah yang akan kita kerjakan hari ini adalah membuat seperti ini. Jadi headnya misalkan namanya head.htm, kemudian isi filenya ada home, ada materi, ada latihan, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada kontak, ada login, kemudian ada footer. Nah, kita coba aplikasikan ya. Pertama-tama kita cari template-nya dulu. Kalau misalkan nggak menggunakan template, kita bisa menggunakan bootstrap-nya langsung. Nah, sekarang misalkan kita menggunakan template saja supaya lebih cepat. Kita misalkan cari dengan kata kuncinya free bootstrap template. Kemudian kita klikkan free bootstrap template seperti ini. Kemudian kita cari mana yang sesuai. Untuk program yang lebih bagus ya, silakan gunakan template-nya yang ada adminnya seperti ini. Misalkan admin pro, admin 2 atau admin pro 2 pro ya, SP admin. Nah, ini bagus ya, secara umum orang-orang itu menggunakan yang ini. Nah, tapi karena semakin kita menggunakan yang bagus ini, itu biasanya untuk program yang lumayan kompleks atau misalkan kita butuh grafik, kita butuh tools-tools yang lain yang banyak ya. Nah, itu kita gunakan yang admin ini. Nah, tapi karena kita hanya untuk satu arah ya, tidak ada menggunakan database, maka kita cari yang sederhana saja template-nya agar kita bisa mudah untuk menghapusnya. Nah, ini yang sederhana, seperti biasa kita gunakan yang clean saja, yang ini ya, free. Kita klikkan seperti ini, kemudian kita free download. Nah, ini ya sudah di download. Kita masuk ke foldernya, kemudian kita cut saja, kemudian kita masuk ke biasa ke exam ya, sini, terus ke htdoc,
Terus kita buat foldernya. Misalkan foldernya namanya media. Oh, media sudah ada, kita ganti nama yang lain. Misalkan modular media atau modular saja biar sedikit modular. Oke. Nah, ini ya, kita pastekan di sini. Kita pastekan di sini. Kita bisa klik kanan, paste. Nah, ini ya. Kita ekstrak dulu. Extract here. Nah, ini ya. Ini adalah file yang kita punya. Nah, kalau misalkan kita klik indeks seperti ini, nanti dia sudah jadi ini sebenarnya filenya tuh ya. Ini filenya udah jadi seperti ini, udah ada di sini semua. Kemudian kalau kita klik sampel apa segala macam, itu sudah ada di sini. Nah, sekarang supaya kita bisa ngelihatnya nggak mengedit langsung dari situ, coba kita copy ya. Kita copy si modular ini. Ini kan adanya di sini. Ini sudah tidak kita gunakan, kita oke, nggak usah dihapus. Nah, sekarang kita buat di modularnya ada di sini. Nah, tapi kita kopikan dulu isinya, biarkan di sana ya. Lihat dulu isi aset itu adalah ini ya, favicon dan image. Image-nya isinya adalah ini. Image-nya, kemudian nanti kita bisa menyimpan gambarnya di sini, di aset ini ya. Kemudian ada CSS. CSS isinya style saja, kemudian ada JS. JS isinya script saja. Nah, sekarang kita mau gunakan ini ya. Kita gunakan ini, kita kopikan dulu misalkan sampai about saja. Copy, kemudian di modular ini kita paste di sini. Nah, sekarang kita kalau misalkan lihat ya, about-nya itu isinya adalah ini. Ini adalah tentang about-nya aja. Nah, sekarang kita akan edit dari sini ya. Yang tadi sudah tidak ada. Nah, sekarang supaya nggak ruwet, yang ininya saya hapus saja biar nggak usah kita nengok-nengok lagi ke sana. Kita hapus saja ini. Nah, jadi kosong ya. Kita isinya cuma punya ini, punya about, kemudian yang JS-nya di sini. Nah, kita edit ini caranya biasa, kita klik kanan, kemudian edit with notepad++. Kemudian kita lihat sini. Nah, kita lihat sini. Nah, di sini sudah ada untuk headnya, untuk yang lainnya sudah ada di sini. Sekarang kita pecah-pecah filenya ya. Kita pecah-pecah file ini supaya bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sekarang kita pecah dulu menjadi 3 ya. Kita pecah menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah head ya. Yang pertama adalah head, kemudian yang kedua adalah loadernya, kemudian yang ketiga adalah footernya. Sekarang kita bisa lihat di sini. Saya besarkan. Nah, ini di yang sebelah kiri, ini adalah head ya. Ini adalah headnya. Kita kopikan dulu. Ini headnya ini. Yang dimaksud headnya itu sampai ke menunya ya. Atau kalau misalkan menunya kita pisah, itu head itu sampai body. Ini ya. Nah, ini ya. Dari nomor 1 sampai nomor 18. Ini adalah sebuah headnya. Kita kopikan, kita Ctrl X tadi, kemudian kita buat baru di sini. Kita paste di sini ya. Nah, itu dari doc sampai HTML sampai body. Ini menunjukkan HTML-nya HTML5. Nah, sekarang kita simpan ya. Kita simpan, save as.
Sini namanya misalkan head titik htm. Oke. Oh iya, ini saya gunakan online ya. Jadi pada saat online dia itu akan menarik file JS-nya dari sini nih, scriptnya dari sini. Kalau kalian offline itu biasanya nggak ada, nggak bisa bisa diakses ya. Nah sekarang supaya ini jadi offline ya, supaya jadi offline kita bisa download dulu isinya. Nah oke, yang di sini eh, ini pun sama ya. Google-nya Google Phone di sana karena kalian pasti di rumah tidak menggunakan internet. Ini tidak ada ya. Kita hapus aja supaya semakin kecil biar kalian bisa paham. Nah, di sini biasanya deskripsi ini kita isi keterangan kita ini bikin aplikasi apa. Digunakan untuk kalau di pencarian description ini akan nampil di sini nih. Di pencarian tuh misalkan eh, Bootstrap 5 ya, misalkan seperti ini. Yang namanya deskripsi ada di sini nih. Ini namanya deskripsi. Jadi kalau misalkan kita buat situs, itunya yang deskripsinya diisi supaya bisa nampil pada saat di pencarian. Nah, di sini kita isi misalkan media pembelajaran matematika secara online. Nah, yang menarik supaya eh, pencari itu bisa mengklik aplikasi kita, maka kita harus membuat deskripsi yang menarik dan lengkap. Nah, misalkan ini autornya. Misalkan autornya adalah IAIN Syekh Nur Jati. Nah, ini ya. Nah, sekarang ini sudah ada favicon-nya sudah ada di kita ya. Nah, di script ini JS-nya tidak ada di kita. Kita copy dulu. Kita copy dulu sampai di sini nih. Ini adalah kita copy dulu, kita coba akses ini tuh adanya di mana. Sini ya, kita masukkan di URL, kita ambil seperti ini. Nah, ini adalah namanya all.js-nya. Sekarang kita simpan ya, kita save as aja. Kita simpan all.js, kita simpannya di ulang ya. Kita klik kanan sini, kemudian kita save as atau Ctrl S, kita simpan di C, kemudian tempatnya yang sama dengan yang tadi, exam, htdoc, kemudian sini modular, sini ada JS nih, kita masukkan aja di sini. Ini ada type-nya udah JavaScript, nama filenya all, kita simpan. Nah, namanya makanya dia all.js. Sekarang ini sudah ada di lokal kita. Kita hapus ininya. Nah, sekarang kita sudah tidak menggunakan internet ya, karena semuanya sudah offline. Oke, ini adalah headnya, kita simpan. Sekarang lanjutkan lagi ke sini, ke yang about-nya tadi. About yang ini kan navigasinya. Navigasi itu adalah headnya ya, untuk page headernya. Nah, navigasinya untuk page header ini kita ambil sampai ke navigasi sampai headnya, sampai sini. Nah, ini sampai headnya kita cut atau Ctrl X, atau misalkan di sini cut ya, kita cut. Nah, ini ya. Kita cut, kemudian kita buat baru di sini, kemudian kita paste di sini. Nah, ya. Sekarang kita sudah punya menu ya. Kita punya menu.
punya menu tadi di sini disuruhnya namanya oh di sini tidak ada ya isi file. Oh ini isi filenya. Kita di sini ada yang kurang. Ada yang kurang. Saya tambahkan di sini ya supaya ingat. Ada head isi file kan tadi ada menu. Menu belum diisi di sini. Kita tambahkan di sini supaya ingat. Menu titik ATM. Oke. Ini kecil ya. Sekarang kita balik lagi ke sini. Ini kan sudah dibuat ya, kemudian kita simpan dulu. Kita simpan dulu namanya menu. Simpannya di sini namanya menu titik HTM. Kenapa HTM? Kalau misalkan file lainnya boleh ya, nggak mesti HTM. Karena ini membiasakan saja supaya sama semua, jadi namanya HTM. Kalau misalkan kalian ketiknya PHP, boleh. Kalau misalkan kalian pengennya menu titik INC, boleh. Menu titik nama kalian, boleh. Ya, yang penting konsisten dan tidak menggunakan spasi. Jadi extension di sini kita bisa menciptakan extension semau-mau kita. Yang penting konsisten. Kita simpan. Nah, ini adalah menunya. Ya, kita udah mempunyai menu nav-nya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kita pretelin above-nya ya. Ini adalah main dari isi filenya. Ini adalah isi filenya di sini. Ini adalah loadernya nantinya ya. Loadernya ada di sini. Kita buat main kontennya dulu. Ini adalah loadernya. Kita cut lagi di sini. Kemudian kita bikin new. Kita paste di sini. Kita simpan. Ini kita simpan namanya loader titik HTM. Oke. Nah, sekarang selanjutnya loader ya. Loadernya tadi belum dibuat juga di sini. Loader itu adalah tempat manggil si ini. Tempat manggil si isi file itu namanya loader. Ya. Itu namanya loader. Jadi ini semuanya ditaruh di dalam loader nantinya. Jadi kita perlu yang namanya file loader. Di sini aja. Saya tuliskan di sini. Yang ini nih menu itu adanya di sebelah sini aja. Ya, ini nanti di sini ada menu, ada head ya. Head juga adanya di sini. Ini isi core-nya ya, Kemudian ada juga footer ya. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Berarti kita sudah mempunyai loadernya. Loadernya isinya seperti ini. Di sini ada kelasnya MB4, nah kontainernya di sini LG5 dan lain-lain itu kalian nanti bisa sesuaikan di Bootstrap ya. Bisa disesuaikan di Bootstrap. Selanjutnya kita sudah punya sisa. Sisanya adalah footer. Oke, footernya ini. Nah, ini footernya. Kita cek sampai bawah, di sini ada JS script. Nah, tapi di sini ada Bootstrap ya. Di sini ada script Bootstrapnya. Ada di internet. Kita copy dulu ya. Ini ada di internet, kita download dulu supaya kita bisa simpan. Ini ada di bawah. Kita copy, kemudian kita buka di sini. Nih ya, kita paste di sini. Kita enter. Nanti akan muncul ya, ini Bootstrapnya nih. Kemudian kita klik kanan, Save As. Nah,
disimpannya di JS ya, JS min. Di sini sudah pasti, tinggal save aja. Oke, sekarang kita minimalkan dulu supaya tidak ada di internet. Ini kita hapus sampai sini. Nah, ini udah di JS ya, di folder JS. Nama filenya bootstrap bundle min. Tadi kita lihat di sini, cek bootstrap bundle min. Nah, ini ya. Sekarang kita save as lagi. Oh iya, di save as ya. Atau kita copy di sini, copy. Kemudian kita klik new di sini, atau karena kita udah pasti aja lah. Nah, udah di sini ya, udah di sini. Kemudian kita simpan. Kita save as, namanya footer titik html. Nah, sekarang folder program ini tidak bisa dijalankan kalau misalkan tidak ada penggabungnya ya, tidak ada penggabungnya. Sekarang saya akan buat penggabungnya. Caranya seperti ini. Ini cara buat file indeksnya untuk menggabungkan semua file yang tadi. Maka di sini caranya pakai ini PHP, kemudian scriptnya namanya include. Include, yang pertama di include adalah headnya, head.html. Kemudian yang kedua ada menunya, include menu.html. Kemudian ada loadernya, include .html. Kemudian ada menu loader, kemudian ada footer. Nah, ini ya. Kita simpan ini, Ctrl S, kemudian kita simpan di sini namanya index.php. Nah, baru PHP-nya ada di sini. Sekarang kita jalankan localhost, kita cek dulu localhost-nya jalan nggak sih. Oke, jalan ya. Kita lanjut di sini, kita hapus dulu di sininya, localhost modular. Kemudian kita enter. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ada perbedaan di sini, ada apa ini? R di sini. Bentar ya, kita cek itu R apa? Muncul dari mana? Pasti muncul dari head. Di sini ada sampah ya. Ada sampah sehingga dia bisa kan, bener kan? Di sini ada R nih, sampahnya. Kita simpan. Kita cek di sini, nih ada R nih sampahnya. Oke, full ya, udah full seperti ini. Nah, sekarang filenya sudah ada di sini. Sekarang kalau ini diklik, dia akan lihat, kalau disorot lihat ke bawah, yang di bawah itu ada tulisan about ya. Nah, sekarang kita baru merubah menunya untuk supaya ini jadi sebuah modular. Adanya di menu. Ini menu adanya di sini. Nah, ini ya. Menunya ada di sini. Sekarang kita akan sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan di sini. Di sini ada home.html, materi.html. Oke, kita nggak perlu ngurusin filenya dulu ya. Kita buat di sini tuh, ini namanya home ya. Ini link di sananya, ini secara manusianya ketiknya home ya. Kemudian ini materi, makanya saya nulisnya huruf besar kecil seperti ini. Kemudian ini adalah latihan. Kemudian ini adalah tujuan belajar. Kemudian di sini ada kontak. Kemudian di sini ada login misalkan ya. Nah,
berarti kita buat home, materi, latihan, tujuan belajar, kemudian kontak, kemudian login di menu home. Apa yang mau diedit? Adanya di sini nih. Home, kemudian di sini diganti jadi tujuan belajar, kemudian di sini jadi materi, kemudian di sini jadi latihan, terus tadi ada latihan, oke, sama kontak sama login. Berarti kita butuh 2 lagi. Linknya kita copy ya. Copy paste di bawahnya, Berarti di sini kita buat kontak, kemudian kita buat login. Saya kecilkan supaya kelihatan. Nah, ini ya. Ini yang kita buat. Nah, sekarang perbedaan antara yang sebelumnya kita buat dengan yang hari ini kita buat adalah di sini. Yang ini tidak kita buat satu persatu dengan menggunakan filenya, tapi kita bisa merubah menu ini dari atas ini. Kita di sini kita rubah ya. Linknya adalah seperti ini. Ini adalah index.php. Kemudian tujuan belajar kita buat seperti ini. Tanda tanya, kemudian menu sama dengan tujuan. Kemudian di sini kita tambahkan lagi tanda tanya, menu sama dengan materi. Kemudian di sini tambahkan lagi tanda tanya, menu sama dengan latihan. Nah, di sini saya nulis latihan, L-nya kecil ya. Kemudian di sini ada lagi tanda tanya, menu sama dengan kontak. Terus di sini tanda tanya, menu sama dengan login. Nah, seperti ini. Sekarang kita simpan ya. Nah, untuk ini kan adanya di nav ya. Nav itu ada tulisan start bootstrap. Nah, ini juga ini diganti ya, nomor 4 ini diganti PHP. Kemudian di sini misalkan kita ganti jadi media pembelajaran. Oke. Sekarang sudah kita lihat dulu di sini. Kita simpan ya. Kita refresh ininya. Oke. Nah, seperti ini. Ini sudah ganti nih atasnya. Ya. Kalau misalkan kita klik home, maka dapatnya indeks seperti ini. Kalau kita klik tujuan belajar, maka akan dapatnya seperti ini, tujuan. Materi, maka akan di sini menu materi, kemudian latihan, maka akan dapat latihan, kontak, maka akan dapat kontak. Kemudian login, itu dapat login. Di sini belum ada loadernya. Loadernya ada di mana? Ini, ada di about me ini. Ini adalah loadernya. Sekarang kalau misalkan kita klik login, si about me-nya nanti bisa jadi login. Ya. Kita ganti di sini. Kita cek dulu ya. Ini ada di mana nih? Adanya di about me. Di sini ya. Kita ada di sini. Kalau misalkan login, maka kita ganti di sininya jadi login. Oke, sekarang kita hapus yang ini ya. Jadi desainnya bisa bebas sih, bisa bebas, nanti tinggal dirubah-rubah sendiri, atau yang paling enak itu buat dari awal. Oke, sekarang kita mau mensisipkan file PHP untuk ditampilkan di sini supaya munculnya sesuai dengan yang kita mau. Ini ya, nanti di
loader sana juga nanti akan ada, tapi nggak apa-apa, di sini saya buatkan juga loadernya di sini ya. Ini jangan lupa, ini adalah PHP seperti ini, kita buat sisipan di sini. If dollar, nah ini ya, kita cek di sini. If iset itu untuk ngecek apakah di atas URL itu ada menu ya. Kemudian kalau ada maka dituliskan menu itu adalah get menu. Nah di sini kemudian di bawahnya menu, jika menunya sama dengan materi. Karena materi itu string maka kita kasih petik 2 seperti ini. Kalau menu maka dia kita buat keterangannya, ketnya materi, misalkan materi pembelajaran. Oke. Else if dollar menu sama dengan tujuan ya, di sininya ditambahkan tujuan, tutup, maka di sini ini ya ketnya tujuan pembelajaran. Kemudian else if dollar menu sama dengan ini ya, lanjut. Nah kita copy dulu, menunya ada berapa tadi, 4 ya atau 5. Oke, di sini ada menu, kemudian bentar kita lihat dulu di menunya, mana menu, oh ada di atas. Ini ada tujuan materi latihan kontak ini ya, materi latihan kontak login. Latihan, kemudian kontak, kemudian login. Nah else-nya adalah else-nya di sini. Else-nya. Oke. Sekarang kita tinggal buat keterangannya. Kalau latihan maka di sini kita keterangannya adalah latihan soal seperti ini. Kalau kontak keterangannya adalah kontak kami. Kemudian kalau login di sini adalah keterangan login user. Oke, sekarang else-nya keterangan sama dengan ini ya. Selamat datang. Nah, sekarang ini adalah script PHP-nya di sini. Oke, sekarang di sininya ya, ini adanya di sini di bawah sini ya. Ini kita tampilkan di sini. Di keterangan tadi yang tadinya about me. Oke. Saya tuliskan dulu seperti ini ya. Kita refresh dulu apa yang terjadi. Oke, error di sini nomor 56, kita cek dulu. Nomor 56 itu adalah pasti scriptnya ya, scriptnya ada yang kurang di sini. If ini tutup ini nggak ada, merah tuh ya. Kalau yang benar tuh hijau, ini merah. Nah berarti si if ini belum ada tutupnya, kita tutup dulu di sini. Nah kalau benar hijau. Oke, sekarang tutupnya jangan di sini, kita tutup di sini aja, di bawah echo. Kita simpan dulu, terus kita refresh. Nah sekarang udah jalan ya, sekarang udah jalan tapi belum benar tuh. Kalau misalkan tujuan nggak ada apa-apa, tidak ada yang terjadi. Sekarang supaya terjadi maka about me-nya kita ganti jadi cut di sini. Kita refresh.
tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, latihan soal, kontak, kemudian login. Nah, ini udah selesai ya. Ini udah selesai. Sekarang berarti yang akan kita rubah-rubah lagi adalah ini. Ini adalah yang harus kita rubah. Lihat ya, kita nggak usah ngerubah satu demi satu di sini. Kita langsung rubah di loadernya. Kita lihat loadernya dulu. Nah, ini loadernya. Lihat loadernya, di sini ada tulisan ini ya, tulisan ini. Kita buat nih si main kontainernya, misalkan kita cek dulu ya LG1 tuh seperti apa. Ini kontainernya ada di sini ya. Oke, kontainernya kita buang satu kolomnya di sini. Ini kita buang satu. Nah, udah lebar ya. Udah lebar seperti ini. Jadi enak dilihatnya. Sekarang di sini kita akan buat, lanjut di sini kita akan buat isi dari login user, home dulu. Kalau klik user ya, home, di sini ada di sini else indexnya. Kalau klik home tidak ada. Kita cek dulu tulisannya kenapa tidak ada di menu tadi. Di menu ya, keterangan kalau misalkan indeksnya nggak ada, itu kenapa tidak ada. Oke, salah nulisnya di sini, kurang ya. Ini ada di sini, ini ada L, pasang di sini. Paste. Sorry, salah. Ini ada di bawah. Ini adalah ini. Keterangannya adalah kosong. Kita buat di sini. Oke. Cek. Ya. Selamat datangnya ada di sini. Nah, sekarang supaya nggak terlalu besar, di sini kita bisa buat H2 ya. Kita bisa buat H2, nanti bisa menyesuaikan semuanya langsung berubah. Namanya juga modular ya. Jadi semuanya ngikut, kecilnya sama, kecil-kecil semua. Nggak usah berubah-berubah yang tadinya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi di filenya. Kalau misalkan kita klik home, itu adalah isinya selamat datang. Kita belum buat home ya, kita belum buat home. Sekarang kita kopikan saja si loader ini. Loadernya kita bikin dua ya, sebenarnya kita bikin dua loader. Kita copy dulu di sini ini ya, sampai PHP kita copy. Kemudian kita ke loadernya di sini. Loadernya kita ganti di sininya. Ini kita ganti jadi paste ini ya, kita pastekan ini kita nggak ada, dihapus aja. Kita simpan di sini supaya kalau misalkan ada file yang berubah, nanti akan berubah di bawahnya, si loader irsumnya jadi hilang nih, yang ini tulisan ini hilang. Kita refresh dulu. Nah, akan jadi selamat datang sama dengan yang atasnya. Kalau diklik sini dia akan tujuan, di sini akan tujuan. Nah, sekarang baru kita mau ganti dengan isi yang sesuai dengan file kita. Berarti kita akan membuat file untuk home 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6. Sekarang kita isi filenya. Kita lihat di loader sini, isinya bukan keterangan lagi, tapi di sini kita ganti jadi include materi titik htm. Coba
Coba kita jalankan nih pasti error ya. Kita pasti jalankan nih pasti error, tapi maksudnya supaya kalian bisa tahu kenapa error, apa yang harus dilakukan. Klik home, nggak apa-apa, tapi yang error adalah materi. Klik materi, di sini akan ada error seperti ini. Nah, ini errornya ya. Include materi, file open, no such file or directory. Iya, karena file materi ini tidak ada. File materi ini kita kan belum buat. Nah, di sini kita harus buat dulu file materi. Misalkan di sininya adalah seperti ini. Kita mau buatnya pakai HTML atau pakai PHP, bebas ya. HTML boleh ya. Kalau untuk yang sekarang HTML nggak apa-apa. Misalkan di sini isinya H1 ya. Ini adalah file materi. Jadi kalian buat materinya tuh di sini nih. Di tulisan materi ini kita simpan, ini namanya materi titik HTML. Nah ini ya, kalau misalkan kita jalankan, kita refresh yang materi ini, maka akan tulisannya di sini. Ini adalah file materi. Nah di sini ada tulisan materi pembelajaran, muncul di sini karena kita cek lagi di loader, mana loader, materi di sini ya, ada cut di sini, cutnya sudah kita nggak pakai ya. Di loader itu, oh ini ya, ini include materi, ini nggak ada cutnya lagi, kita nggak pakai. Nah cara untuk mematikannya itu tinggal di crash 2, itu akan hilang //2 itu ya. Kita refresh di sini. Nah ini adalah file materi. File materi ini kita bisa isi macam-macam ya. Misalkan di sini di materi kita bawahnya ini mau ditaruh di tengah, H1 Allegiant Center. Nah makanya ini buatnya menggunakan from text itu supaya nggak usah ngetik, jadi langsung kelihatan apa ya, what you see what you get-nya itu loh. Nah di sini isinya, isi materi. Kita refresh di sini. Nah ini ada di sini ya. Kalau yang ini adalah footernya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi dengan file-file berikutnya. Ada tujuan belajar adalah tujuan. Kita bikin new di sini, kemudian di sini kita buat lagi tulisan, misalkan H2 Allegiant Center. Di sini ada tujuan belajar online, misalkan ya H2. Kita simpan di sini namanya tujuan titik HTML. Oke. Kemudian kita buat baru lagi, misalkan kita mau buat login user. Oke, buat login usernya karena dia pakai form misalkan susah, boleh diketik ya, boleh diketik langsung seperti itu, boleh. Saya mau tunjukkan kalau misalkan menggunakan from page di sini ya, digabung. Kan sudah ada yang install, supaya misalkan menggunakan from text, kita ngedesainnya seperti ini ya. Kita mau buat login di sini, kita tinggal ketikkan desainnya saja. Kita mau buat login kayak gini ya, form, kemudian seperti ini, kemudian misalkan username, kemudian password, kemudian ini dipindahkan ke kanan sini ke sini. Terus di sininya kita rubah text boxnya, kemudian kita buat text box sini. Ini kita jadiin misalkan password field yes. Oke, sekarang kita simpan. Kita simpannya jangan lupa di tempat yang sama.
sini kita buat login. Ini login aja ya, karena dia kan HTM. Login HTM. Nah, sekarang kita coba jalankan. Login. Oke, login. Kenapa nggak ada? Nah, karena belum di-include di loadernya. Lihat di loadernya di sini login user nggak ada. Kita ganti di sini jadi include login titik htm. Sekarang kita refresh lagi. Pas menunya login ya, tuh hasilnya ada di sini. Ini loginnya. Nah, misalkan supaya ininya hilang nih, kotaknya hilang, kita bisa ngedesainnya dari sini. Kita bisa ngeliat desainnya dari sini, kita tinggal blok semua, kemudian kita buat di sininya misalkan kosong semua. Ini hasilnya akan seperti apa misalkan. Kita refresh lagi. Tuh hasilnya seperti ini. Jadi langsung jadi. Kemudian ini supaya ngedeketin, misalkan adanya ditaruh di tengah. Ini kan kita bisa desainnya langsung dari sini. Misalkan kayak gini. Ini kan, ini loginnya kayak gini. Kemudian kita mau taruh di tengah. Kita tinggal klik kanan, kemudian tabel properties, kemudian di sini alignmentnya center. Taruh di tengah, kita simpan di sini. Kita refresh di sini. Ada di tengah. Nah, seperti itu. Jadi gampang kan? Dengan menggunakan modular, kita ngedesainnya langsung di sininya. Coba kalau loginnya diakses langsung, itu sangat jelek sekali ya. Sangat jelek sekali. Ini contohnya nih. Kalau misalkan kita akses loginnya langsung, itu kayak gini. Tuh, bentuknya cuma kayak gini saja. Tapi kalau misalkan sudah masuk ke dalam Bootstrap ya, ini jadinya seperti ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi kontak. Kontak pada saat kita akses tidak ada apa-apa. Misalkan kita buat lagi di sini. Nih baru ya. Kita buat di sini kontak kami. Kalian bisa buat ini ditaruh di tengah, kemudian dibesarkan, kemudian diganti tulisan atau di warna ya. Kita ganti warna, misalkan jadi merah. Kita besarkan. Kemudian ini adalah ininya kita ganti ya, misalkan ini kita kecilkan, kita simpan sama dengan yang tadi. Oke, htdoc modular, namanya apa, kontak titik htm ya, kontak titik htm. Kemudian jangan lupa di loadernya kontak, berarti dia akan include kontak, atau misalkan ketik aja lah biar kalian paham. Include kontak titik htm. Kemudian latihan soal kita buat lagi sini, include latihan titik htm. Oke, nanti saya akan fokusnya di latihan ya. Kemudian nih tujuan. Tujuan titik htm. Oke. Ini sudah ada semua, tapi filenya belum dibuat semua ya. Sekarang sudah ada kontak. Kita save as lagi di sini lah, save as aja. Jadi tujuan. Tujuan sudah ada. Berarti yang belum materi. Materi sudah ada.
materi, tujuan, kontak, latihan. Ini latihan ya. Oke. Nah, coba ya, kita mau nanti fokusnya di latihan. Oke, semuanya sudah ada di sini. Kita cek dulu home. Ini selamat datang. Selamat datangnya belum dibuat. Tujuan belajar online sudah di-include, ada materi. Ini adalah file materi, sudah latihan. Ini latihan soal. Nanti kita akan fokus di situ. Kemudian kontak kami, login. Dah. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan. Ya, kita lanjut ke latihan. Di latihan ini, misalkan kita mau buat menu di sini nih, menu baru atau latihan soal di sini, buat soal 1, soal 2, soal 3 gitu ya. Nah, sekarang cara buatnya adalah misalkan kita buat di sini. Kita buat pakai tombol button yang menggunakan ini ya, bootstrap ya. Misalkan di sini soal 1, kemudian soal 2, soal 3. Misalkan bikin gini. Kita mau buat link ini. Kita simpan dulu ya. Kita mau buat link ini menggunakan bootstrap ya. Kita lihat dulu latihan soal, nanti akan muncul seperti ini. Soal 1, soal 2, soal 3. Nah, sekarang ini kita mau buat linknya menggunakan keterangan bootstrap. Caranya adalah kita bikin link dulu aja. Ini hyperlink. Nah, hyperlinknya tulisannya tanda tanya, menu sama dengan soal 1. Nih. Kemudian yang ini Ctrl K atau hyperlink. Di sini linknya tanda tanya, menu sama dengan soal 2. Kemudian yang ini Ctrl K, tanda tanya, menu sama dengan soal 3. Oke. Nah, sekarang tampilannya kan masih gak bagus ya. Kita cek di sini. Ini ada NBSP, itu adalah spasi ya. Soal 1. Nah, soal 1 di sininya dikasih gini. Kelas sama dengan label misalkan info. Kita cek di sini nggak ada apa-apa ya, karena ini nggak ngeload si ya ini bootstrap ya. Kita lihat di sini, ini udah ada di sini ya linknya. Kalau misalkan kita klik, dia dapat soal 1, tapi kita belum bisa menampilkan si bootstrapnya. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Atau kita pakai BTN ya. Nah, ini ya. Jadinya ada gini. Sekarang kita tambahkan ke semuanya. Ada class button ya. Kita bisa buat class button ini untuk semua soalnya supaya ada warnanya. Ini nomor 2, nulisnya di sini. Button, ada primary, ada info, ada warning. Ya, misalkan seperti ini, ininya warning. Coba dicek di materi bootstrap 5, nanti bisa nambah-nambah ininya. Nah, ini ya.
Jadi kita bisa buat soal ini ada warnanya, cuman kita belum membuat loadernya. Misalkan kita klik sini, soal satu belum kita buat. Saya akan contohkan satu soal saja ya. Misalkan di sini tambahkan soal satu, berarti kita nambahnya di sini di loader nih ya, file loader, kemudian copy, tambahkan di bawahnya. Menunya adalah soal satu. Soal satu di sini berarti log ininya manggilnya soal satu. Soal satu. Nah, kayak gini. Pada saat kita jalankan, nanti hasilnya akan seperti ini. Masih error ya. Masih error di sini karena soal satunya belum kita buat. Nah, sekarang kita buat soal satu. Misalkan kita buat di sini. Kita buat soal satunya ya. Jadi boleh menggunakan from page, boleh menggunakan di notepad juga nggak apa-apa. Misalkan kita buat soalnya adalah seperti ini. Hitung luas dari persegi panjang dengan panjang sama dengan 3 dan lebar sama dengan 1 atau 2 ya. Nah, ini soal 1. Kita misalkan ininya dibesarkan atau pakai H2 nanti ya. Kita simpan. Posisinya di mana nih? Di C, kemudian exam, kemudian htdoc, kemudian modular. Di sini namanya soal 1. Nah, sekarang ini nih, misalkan kita buat pakai H2 ya. Kita buat pakai H2 supaya lebih besar. Nah, gini ya. Coba kita cek ininya ada di tengah, supaya ada di tengah. Kita simpan dulu, kita lihat ke sini. Soal 1. Hitung luas persegi panjang dengan panjang sama dengan 3 dan lebar sama dengan 2. Nah, di sini kan kita soalnya seperti ini biasanya tidak menarik ya. Biasanya kayak gini nggak menarik. Makanya kita butuh file, misalkan ada gambarnya di sini ya. Maka kita buat dulu nih gambarnya. Misalkan kita buat gambarnya itu menggunakan Paint seperti ini. Ya, kita buat gambarnya misalkan ini persegi panjang seperti ini. Kemudian kita buat di sini lebarnya tadi 2, kemudian panjangnya adalah 3 seperti ini. Kemudian kita simpan. Ini filenya kita simpan di tempat yang sama dengan yang tadi. Modular aset, atau misalkan di sini aja ya. Kita buat di sini gambar. Ini kita buat soal 1. Ini JPEG ya. Nah, gambar soal 1 sudah ada. Kita buat di sini, kemudian kita tampilkan di sini. Caranya kita klik image-nya, kemudian kita cari gambarnya yang tadi adanya di C, kemudian exam, kemudian htdoc,
kemudian modular, kemudian gambar, kemudian soal. Nah, ini ya. Jadi kita punya soal yang ada gambarnya kayak gini. Kita simpan di sini, kita lihat, kita refresh di sini, hasilnya adalah seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan ini dijadikan interaktif ya, interaktif itu supaya si usernya bisa menjawab, kemudian dia akan dapat jawabannya benar atau salah. Kita bisa tambahkan di bawahnya adalah form jawabannya. Nah, di sini kita masukkan formnya seperti ini. Ya, kita taruh di tengah sini. Jawaban Anda adalah misalkan. Nah, ini sisanya adalah desain aja ya. Yang bagus gimana caranya. Tapi saya hanya menunjukkan bagaimana cara membuatnya. Jawaban Anda adalah misalkan di sini insert, karena jawabannya jawaban singkat maka dia pakai kayak gini ya. Nah, kita simpan, jangan lupa ini kita isi variabel, misalkan di sini jawabannya jawab 1. Kemudian ini belum kita buat. Ini kita hapus dulu. Kemudian actionnya adalah misalkan jawab, jangan lupa di sini tanda tanya, menu sama dengan jawab soal 1. Jadi targetnya itu akan dikirimkan ke jawab soal 1. Coba kita refresh. Nah, seperti ini. Hitung luas persegi panjang kayak gini. Jadi jawabannya adalah misalkan isinya 6 jawab. Kita di sini jangan submit ya, tapi jawab. Ini jangan submit tapi jawab. Jadi saya tegaskan lagi, tidak perlu menggunakan from page boleh ya, tapi kita bisa ketik manual, bisa juga menggunakan from page. Misalkan kita jawab 6, nanti akan klik jawab, dia akan pindah ke jawab soal 1. Nah, jawab soal 1 artinya kita masuk ke modul jawaban soal 1 adalah apa. Kita masuk ke loader lagi, jawab soal 1. Kita tambahkan lagi di sini jawab soal 1 di sini ya. Berarti setiap ada aktivitas itu adanya di loadernya. Di sini ada jawab soal 1. Nah, di sininya kita buat lagi jawab soal 1. Misalkan titik PHP di sini ya. Jawab soal 1 titik PHP. Oke, sekarang jawab soal 1 titik PHP kan belum ada. Kita buat dulu di sini. Tadi yang dikirimnya adalah filenya jawab soal 1. Jawab soal 1 sama dengan post. Nah, sekarang jawabannya sudah ditangkap ya. Jawabannya sudah ditangkap. Sekarang kita tampilkan dulu echo ya. Jawaban Anda adalah jawab soal 1. Nah, ini tuh belum tahu kan, belum dicek dia jawabannya benar apa salah. Jawab soal 1 titik PHP. Oke. Sekarang kita coba kita refresh di sini, jawab soal 1. Oke, di sini undefined key jawab soal 1. Kita back dulu ya, kita back dulu di sini, kita refresh di sininya,
kemudian kita misalkan isinya 6, kemudian kita jawab. Masih belum ada jawab soal 1, kita lihat cek dulu. Ini variabelnya namanya apa? Oh, namanya jawab 1 ya. Ingat tuh, ini namanya jawab 1. Kita ganti dulu berarti jawab soal 1. Kalau ada error seperti ini, artinya nama variabel yang dikirim itu tidak sama, undefined ya. Kita refresh lagi di sini. Kita refresh lagi, kemudian kita isi misalkan di sininya 6. Oke, jawaban Anda adalah 6. Nah, sekarang jawaban Anda adalah 6. Kita belum tahu betul apa enggak jawabannya. Maka kita tuliskan di sini. Di sebelumnya adalah if dolar jawab soal 1 sama dengan 6 ya, seperti ini, maka jawabnya sama dengan benar ya. Else kalau misalkan selain itu jawabnya sama dengan salah. Kalau salah, yang enak kita buat warna merah. Font color sama dengan red. Nah, sekarang keterangannya kita tulis di sini. Jawab. Oke. Coba kita lihat lagi. Nah, benar kan? Kita coba lihat lagi, ulang. Kita isi di sininya 5. Jawab. Nah, ini ya. Jawaban Anda adalah 5 salah, tapi kenapa ada di bawah sana? Kita cek lagi di sini. Karena jawaban Anda adalah di sini ya, kita buat di sini. Kita buat di sini supaya jadi 1. Nah, gitu ya. Jawaban Anda seperti itu. Jadi kalau misalkan kita masuk ke materi latihan sini, kemudian latihan soal 1, nah kita bisa buat latihan statik ya. Ini masih statis ya, walaupun interaksi tapi statis. Sangat melelahkan sekali kalau tidak menggunakan database. Nah, makanya nanti diperlukan database untuk membuat ini jadi lebih interaktif ya, lebih mudah. Misalkan ini kita isi 6, nanti jawabannya adalah jawaban Anda adalah benar. Nah, sekarang supaya soalnya yang tadi masuk lagi di sini, kita bisa include-kan di sini ya. Include-kan di sini gimana maksudnya? Nah, di sini nih. Tadi kan kita udah punya, jadi di sini kita bisa include-kan soal 1.htm. Coba kita lihat hasilnya. Tuh, jadi bisa masuk di sini. Soalnya juga ulangi lagi, masuk lagi ke sini. Jadi kalau misalkan masuk ke latihan, kemudian ke soal, itu tidak ada jawabannya. Kalau misalkan saya isi nih, misalkan isi 4, jawab. Nah, di sini soalnya akan muncul lagi, sama jawabannya akan muncul di sini. Kita bisa ngisi lagi di sini, misalkan 7. Kita jawab lagi di sini, akan muncul di sini salah.
6. Kita jawab di sini. Ah, benar. Nah, biasanya supaya lebih meriah ya kalau buat anak-anak itu, kalau misalkan jawaban benar maka dikasih hore misalkan gitu ya, bisa dikasih sound juga. Nah, yang biasa dibuat itu kan udah ada including ya kalau misalkan kita menggunakan aplikasi yang sudah jadi, itu namanya framework untuk membuatnya. Tapi kalau ini adalah kita buat dari scratch-nya, kita buat langsung semuanya adalah karya kita. Jadi suka-suka kita, suaranya kita bisa suara apa saja yang kita mau, kita bisa rekam sendiri. Kemudian kita bisa include kan di sini. Kalau misalkan benar nanti bunyinya apa, kalau misalkan salah bunyinya apa. Nah, itu bebas. Kita bisa eh, buat sendiri semau kita. Kalau misalkan kita buat sendiri ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di materi yang cukup panjang ini di pembelajaran menggunakan sistem perancangan sistem modular. Nanti kita akan bahas kembali yang lebih lengkapnya setelah materi database. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.